Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama yaitu materi tentang peluang. Nah, adapun kompetensi dasarnya adalah yang pertama 3.4 mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Yang kedua, 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Setelah pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang peluang suatu kejadian ya, dimulai dari ruang sampel, peluang suatu kejadian, komplement suatu kejadian, frekuensi harapan. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang peluang kejadian majemuk. Apa saja? Kejadian saling lepas, tidak saling lepas, saling bebas, dan bersyarat. Nah, kita mulai dari definisinya dulu. Kejadian majemuk, dari kata majemuk, artinya terdiri dari beberapa kejadian. Nah, dari beberapa kejadian itu, suatu kejadian terkadang mempunyai hubungan dengan kejadian yang lain. Jadi antara satu kejadian dengan yang lain ada hubungannya. Nah, ada kejadian yang mungkin saling mempengaruhi, ada juga yang tidak saling mempengaruhi. Dari beberapa kejadian A, kejadian B, ataupun kejadian lainnya, dapat dikombinasikan menjadi suatu kejadian baru, yaitu kejadian majemuk. Nah, dari yang sederhana-sederhana, kita bisa mengkombinasikan menjadi suatu kejadian majemuk. Itu. Paham? Oke. Nah, apa saja peluang yang akan kita bahas ke kejadian majemuk? Yaitu apa saja? Yang pertama saling lepas, tidak saling lepas, saling bebas, dan bersyarat. Ini akan kita bahas satu persatu. Mulai dari peluang dua kejadian saling lepas. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Nah, kapan dikatakan dua kejadian itu saling lepas? Yaitu ketika irisan dari dua kejadian tersebut adalah himpunan kosong. Artinya, kejadian A dan B, dua kejadian itu tidak mungkin terjadi bersama-sama. Nah, kalau kita gambarkan, kita ilustrasikan ke diagram Venn, maka akan muncul seperti ini. Jadi antara dua kejadian, himpunannya irisan dari kedua kejadian itu himpunan kosong. Artinya tidak ada irisan di sini. Nah, jadi saling lepas gitu. Nah, peluang A gabungan B, ini simbol dari gabungan ya, union. A gabungan B, atau bisa diartikan atau, peluang kejadian A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, kata kuncinya di sini adalah atau. Dan tidak terjadi bersama-sama atau irisannya himpunan kosong. Nah, sehingga peluang A atau B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, agar lebih paham dengan materi ini, coba perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama, 2 buah dadu dilempar undi secara bersamaan 1 kali. Berapa peluang kejadian muncul mata dadu yang berjumlah 4 atau 6? Nah, di sini karena ada 2 buah dadu yang dilempar, artinya ada NS-nya berapa? Nah, ruang sampelnya adalah 36 ya. 36 kemungkinan. Nah, misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu berjumlah 4. Nah, coba perhatikan. Ini adalah untuk dadu pertama, ini untuk dadu kedua. Ketika kita jumlahkan, nah 1 ditambah 1, berarti 2. 1 tambah 2, 3, dan seterusnya. Jadi minimal jumlahnya adalah 2 ketika dijumlahkan, dan maksimal adalah 12. Ya. Nah, di sini A itu adalah kejadian muncul mata dadu berjumlah 4. Nah, coba perhatikan, yang mana yang berjumlah 4? Berarti kemungkinan pertama, 1, 3, oke. 2, 2, oke. 3, 1. Ketika kita jumlahkan, ketiganya ini berjumlah 4. Nah,
Artinya di sini A itu adalah himpunannya, anggotanya 1, 3, 2, 2, 3, 1. Sehingga NA-nya sama dengan 3. Artinya peluang kejadian A, ingat peluang kejadian A berarti NA per NS. Maka sama dengan 3 per 36. Nah, selanjutnya B adalah kejadian muncul mata dadu berjumlah 6. Nah, berjumlah 6 sekarang. Coba perhatikan. Berapa saja kemungkinannya? 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1. Nah, berarti kita bisa tulis di sini 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1. Nah, sehingga NB, anggota himpunan B adalah 5. Sehingga peluang B sama dengan NB per NS 5 per 36. Sehingga peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B, maka sama dengan 3 per 36 ditambah 5 per 36 sama dengan 8 per 36. Ketika kita sederhanakan berarti 2 per 9. Nah, ini. Paham? Sehingga peluang kejadian muncul mata dadu yang berjumlah 4 atau 6 adalah 2 per 9. Paham? Kita lanjutkan. Yang kedua yaitu peluang dua kejadian tidak saling lepas. Nah, kapan dikatakan tidak saling lepas? Kebalikannya tadi, artinya ada irisannya. Irisan dari kedua kejadian itu bukan himpunan kosong. Nah, atau kejadian A dan B dapat terjadi bersama-sama. Nah, kalau kita ilustrasikan ke diagram Venn, hasilnya akan seperti ini. Dia ada irisannya di sini. Nah, ini dikatakan dua kejadian tidak saling lepas. Peluang A atau B sama dengan karena ada irisannya, maka ada tambahan di sini. Peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Nah, ini simbol dari gabungan, ini simbol dari irisan. Artinya irisan ini yang ada di keduanya, ada di kejadian A dan ada di kejadian B. Itu. Nah, jadi apa bedanya dengan tadi? Kalau tadi tidak ada irisannya. Nah, kalau ini ada irisannya. Kalau tidak ada irisannya itu saling lepas. Kalau ada irisannya artinya tidak saling lepas. Nah, agar lebih paham dengan materi ini, perhatikan contoh berikut ini. Nah, dua buah dadu dilempar undi secara bersamaan satu kali. Masih sama dengan tadi ya. Tetapi pertanyaannya sekarang, berapa peluang kejadian muncul mata dadu pertama angka 4 atau mata dadu kedua angka 6? Nah, perhatikan kembali soalnya. Mata dadu pertama muncul angka 4 atau mata dadu kedua muncul angka 6. Nah, sehingga saya misalkan di sini C adalah kejadian muncul mata dadu pertama 4. Kita lihat di sini mata dadu yang 4. Nah, ini. Artinya bisa 41, 42, 43, 44, 45, 46. Sehingga kita bisa tuliskan di sini C itu sama dengan 41, 42, 43, 44, 45, dan 46. Sehingga banyaknya anggota C adalah
6. Maka peluang kejadian C 6/36 karena NS-nya 36 ya. Oke, sekarang kejadian yang kedua itu adalah muncul mata dadu kedua itu angkanya 6. Nah, mata dadu 2 berarti kita lihat ini sekarang 6. Nah, artinya ada kemungkinannya bisa berapa saja? D itu 16, 26, 36, 46, 56, 66. Nah, sehingga banyaknya anggota D sama juga 6. Maka peluang kejadian D adalah 6/36. Coba perhatikan di sini, ada irisannya tidak? Yang ada di kejadian A dan ada yang di kejadian C dan ada juga yang di kejadian D. Nah, sehingga di sini ada ini ya. 4,6 ini ada di C, ada juga di D. Nah, ini namanya irisan. Maka C irisan D itu adalah 4,6. Banyaknya berapa? 1. Sehingga peluang C irisan D itu adalah 1/36. Maka yang ditanyakan tadi peluang C atau D itu sama dengan peluang C ditambah peluang D dikurangi peluang C irisan D. Sehingga sama dengan 6 ditambah 6 dikurangi 1. Berarti berapa? 11/36. Oke, paham? Oke. Nah, selanjutnya adalah peluang dua kejadian saling bebas. Nah, kapan dikatakan dua kejadian itu saling bebas? Ketika kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B, atau sebaliknya, kejadian B tidak mempengaruhi terjadinya kejadian A. Jadi antara satu kejadian tidak berpengaruh terhadap kejadian yang lain. Nah, rumusnya adalah peluang kejadian A dan kejadian B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, kata kuncinya di sini dikatakan bebas itu ketika ada penghubungnya dan. Nah, peluang kejadian A dan B maka bisa dihitung peluang A dikali peluang B. Ini adalah simbol irisan ya. Nah, agar lebih paham dengan bagaimana penerapan ini ke soal, perhatikan contoh berikut ini. Nah, dua buah dadu dilempar undi secara bersamaan satu kali. Masih sama ya, dua buah dadu dilempar. Pertanyaannya sekarang, peluang kejadian muncul mata dadu 4 pada dadu pertama dan 6 pada dadu kedua. Nah, kalau tadi atau, sekarang dan. Nah, kita misalkan C adalah kejadian muncul mata dadu pertama 4. Berarti peluang C, kalau peluang muncul mata dadu pertama 4, berarti ada berapa peluangnya? Ini ya. 6/36 ya, atau 1/6. Nah, peluang kejadian D sekarang, kejadian D adalah kejadian muncul mata dadu kedua 6. Berarti 6. Peluangnya D adalah 1/6. Ya. Bisa 1,6, 2,6, 3,6. Nah, ini ada 6/36 ya, 1/6. Nah, yang ditanya adalah peluang C dan D. Nah, berdasarkan rumus tadi, karena ini saling bebas ya, peluang C dikali peluang D sama dengan 1/6 dikali 1/6 sama dengan 1/36. Nah, itu. Jadi,
peluang kejadian muncul mata dadu 4 pada dadu pertama dan 6 pada dadu kedua adalah 1/36. Kalau kita lihat di tabel ini jelas hanya ada satu ini, 4,6. Nah, 1/36. Itu. Paham? Oke, kita lanjutkan lagi. Peluang dua kejadian tidak saling bebas atau bersyarat. Kapan dikatakan bersyarat? Nah, ketika kejadian A mempengaruhi kejadian B atau sebaliknya, kejadian B mempengaruhi terjadinya kejadian A. Jadi ada pengaruhnya, maka itu dikatakan dua kejadian yang tidak saling bebas atau bersyarat. Nah, peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu. Jadi kita cari peluang kejadian A, tapi B-nya harus terjadi dulu. Maka bisa kita rumuskan peluang A dengan syarat B itu sama dengan peluang A irisan B per peluang B. Dengan syarat peluang B-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, atau bisa juga peluang kejadian B dengan syarat terjadinya kejadian A terjadi terlebih dahulu. Nah, berarti peluang B dengan syarat A sama dengan peluang A irisan B sama dengan peluang A irisan B per peluang A. Dengan syarat peluang A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, bagaimana penerapannya? Coba perhatikan contoh berikut ini agar lebih paham dengan materi ini. Masih tentang dadu, dua buah dadu dilempar undi secara bersamaan satu kali. Artinya NS-nya masih sama, yaitu 36. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa peluang kejadian muncul mata dadu 4 pada dadu pertama dengan syarat kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu lebih dari 6 terjadi lebih dulu. Nah, artinya yang ditanya itu peluangnya muncul mata dadu 4 pada dadu pertama, tapi ada syaratnya. Yaitu apa syaratnya? Bahwa jumlahnya kedua mata dadu itu kalau dijumlahkan harus lebih dari 6 terlebih dahulu. Nah, kita misalkan dulu. Misal C adalah kejadian muncul mata dadu pertama 4 dan F adalah kejadian muncul jumlah kedua mata dadu lebih dari 6. Artinya, yang kita cari adalah di sini peluang kejadian muncul mata dadu 4 pada dadu pertama dengan syarat ini terjadi lebih dulu, jumlahnya lebih dari 6, maka yang kita cari adalah peluang C dengan syarat F. Artinya kita harus mencari peluang C irisan F per peluangnya F. Nah, sekarang kita ke F dulu. Kejadian muncul jumlah kedua mata dadu lebih dari 6. Nah, artinya kita cari yang jumlahnya lebih dari 6. Berarti mulai dari 7 sampai 12 ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sehingga NF itu adalah 21. Maka peluang F, kejadian F itu adalah 21/36. Nah, selanjutnya kita mencari banyaknya irisannya C dengan F. Nah, coba kalian cari yang jumlah yang mata dadu yang pertama itu 4 dan jumlahnya itu lebih dari 6. Nah, berarti kita lihat dadu pertama ini 4 ya. Ini. Nah, irisan berarti ada di sini. Nah, berarti mulai dari ini ya. Ini irisannya. Berarti ada 4. Maka peluang C irisan F itu adalah 4/36. Sehingga peluang C dengan syarat F, peluang C irisan F per peluang F sama dengan 4/36 dibagi 21/36. Maka 4/21. Nah, artinya ada 21 yang muncul jumlahnya lebih dari 6
dan 4 diantaranya itu adalah mata dadu 4, muncul mata dadu 4 pada dadu pertama. Jadi peluangnya 4/21. Paham? Oke. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.